Dalam 4 hari, seorang pedagang beras menjadi penasehat raja. Kisah ini tentang seorang yang bernama Munehisa Homa. Siapakah Munehisa Homa? Mungkin nama ini asing bagi Anda, tetapi sebagian dari trader sudah sangat familiar dengan nama ini. Munehisa Homa dikenal sebagai Bapak Candlestick. Jadi bagi kalian para trader yang tradingnya menggunakan analisa candlestick, Bapak Munehisa ini adalah cikal bakal dari teori analisa candlestick tersebut. Tetapi tahukah Anda, kenapa Munehisa disebut Bapak Candlestick? Bagaimana latar belakang kehidupannya? Bagaimana cerita Munehisa hingga sampai saat ini begitu populer di dunia trading dan menjadi sejarah candlestick? Mari kita ikuti ceritanya. Munehisa Bapak Candlestick memiliki intuisi yang sangat baik dalam menyikapi sebuah bisnis atau usaha dagang yang didirikan oleh keluarganya. Oleh karena usahanya sangat sukses, maka ia menjadi seorang samurai kehormatan di Jepang pada masanya. Munehisa Homa adalah seorang pedagang beras dari sebuah kota yang terletak di prefektur Yamagata, wilayah Tohoku Utara Jepang, yaitu Sakata. Ia dilahirkan pada tahun 1724 dan menjadi seorang pedagang beras Ojima di Osaka selama masa pemerintahan diktator militer ketiga dan terakhir di Jepang, Tokugawa Shogunate. Perdagangan komoditas di mana beras menjadi bagiannya yang dilakukan di masa itu, yaitu perdagangan secara fisik yang diperdagangkan. Dan ini terjadi sampai sekitar tahun 1710 masih berlanjut. Setelah itu kemudian berkembang menjadi pasar resi gudang atau disebut future market, di mana saat berdagang barang tidak perlu dibawa secara langsung, hanya berupa jaminan jika barang itu ada dan akan diserahkan di waktu depan. Saat itulah muncul yang namanya kupon beras atau kontrak pengiriman beras. Di masa Munehisa Homa menjalankan bisnis keluarganya, di masa itu, beras merupakan jantung hidup penduduk Jepang yang melebihi dari sekedar bahan pangan, karena beras sudah menjadi bagian dari budaya Jepang. Beras menjelma bukan saja menjadi sekedar bahan untuk makan atau sekedar komoditas yang diperdagangkan, tetapi beras menjadi sentra budaya masyarakat di sana. Mereka mengelola beras sehingga menghasilkan macam-macam jenis. Misalkan menjadi minuman khas Jepang yaitu sake yang terbuat dari bahan beras yang difermentasikan. Lalu kue beras, tepung beras, cuka beras, dan masih banyak lagi lainnya. Sedangkan untuk tanamannya, padi tidak sekedar ditanam untuk menghasilkan bulir-bulir padi saja, melainkan lebih dari itu. Daun-daun padi juga bermanfaat. Daun-daun yang banyak dan rimbun ketika dikeringkan akan menjadi jerami. Masyarakat di Jepang Utara biasanya mereka membuat topi, pakaian, peralatan rumah tangga, bahkan untuk membuat kertas. Mereka juga bisa membuat perlengkapan ibadah, topeng, dekorasi, tikar tidur yang disebut tatami. Tatami juga merupakan bagian penting dalam budaya masyarakat Jepang. Juga masih ratusan perlengkapan dan peralatan sehari-hari yang bisa dibuat dari jerami. Sehingga bisa dikatakan bahwa beras merupakan penunjang ekonomi Jepang pada masa itu. Dalam aturan feodal, yaitu susunan masyarakat yang dikuasai oleh para bangsawan, ada sebutan para daimyo.
Mereka adalah tuan tanah yang berkuasa layaknya gubernur. Mereka mengumpulkan padi dari para petani sebagai pajak tanah, lalu menjualnya dari gudangnya. Perdagangan beras adalah jalan hidup bagi orang-orang Jepang yang memiliki strata petani dan pedagang, dan beras menggantikan mata uang sebagai penyimpan nilai atau penilai kekayaan di tanah feodal Jepang. Oke guys, sampai di sini kalian sudah tahu ya latar belakang dari Munehisa Homma. Lalu, kapan terjadinya titik balik dalam kehidupan Munehisa Homma? Oke, titik balik kehidupan Munehisa Homma terjadi hanya dalam waktu 4 hari saja. Yuk kita lihat di hari pertama sampai hari keempat apa yang akan terjadi. Hari pertama. Hari ini Munehisa Homma menempatkan dirinya berada dalam suatu petualangan besar yang akan menjangkau kemuliaan, kemasyhuran, dan keberuntungan. Hari ini merupakan hari yang mengawali sejarah di mana seorang pedagang beras yang rendah hati dari kelas pedagang akan menerima anugerah kehormatan terbesar di negaranya. Seperti biasanya, hari ini Homma melakukan tugas kesehariannya. Ia berjalan menuju ke gudang milik keluarganya, lalu bersila di atas tatami tikar jerami itu. Ia mulai memaksa dirinya untuk berkonsentrasi pada daftar pengiriman dan investasi. Hal ini dilakukan setiap pagi. Hal ini membutuhkan perhatian khusus. Tetapi hari ini terasa sangat berbeda. Pikirannya mulai tenggelam dan tertuju pada sebuah tumpukan kertas denda dan juga kertas-kertas padi di samping meja tulis kecilnya. Dan ia melihat tumpukan kertas perkamennya. Kertas ini sangat mahal pada zamannya. Ini disebut orang sebagai kertas khusus dan terbuat dari 3 bahan tradisional. Dan bagi Munehisa Homma, kertas ini benar-benar sangat khusus dan akan digunakan untuk sebuah tujuan yang sangat khusus pula. Hari ini, Homma memiliki hasrat terbesar terhadap kertas-kertas tersebut. Hasrat ini lebih berharga daripada tanah dan gudang keluarga maupun investasi beras yang disimpan di 6 gudang terpisah. Kertas-kertas itu bergambar simbol-simbol yang tampak aneh dan kesemuanya digambar oleh tangan Munehisa Homma sendiri. Terdapat simbol naik, simbol turun pada permukaan kertas. Terdapat pola-pola yang berulang dan aneh. Terlihat juga pada bagian bawah dan samping setiap lembaran perkamen dibubuhi angka-angka olehnya. Masing-masing simbol telah diberi nama olehnya. Ia mencari rangkaian-rangkaian yang berulang. Hal ini dilakukannya dan menjadi sebuah pekerjaan yang sangat sulit karena begitu banyak simbol yang dibuatnya. Simbol-simbol tersebut dibuat berdasarkan hasil dari pengamatan dan pemahaman. Simbol tersebut tidak datang begitu saja, namun dari sebuah penelitian. Hal ini merupakan hal yang baru, sebuah wawasan dan sebuah pengetahuan yang langkah. Munehisa Homma telah mengamati bertahun-tahun. Munehisa Homma secara bertahap memperoleh sebuah penemuan penting, dan ini memang merupakan tujuannya. Ia sedang mencari sebuah konsep dan penemuan yang baru. Sebelum hari ini, Munehisa Homma telah meninggalkan sementara bisnis keluarganya. Ia mengambil waktu untuk melakukan penelitian. Ia menarik kertas perkamen padi besar ke sisinya. Ia menatap lembaran-lembaran perkamen itu. Lalu ia mencelupkan alas tulisnya yang terbuat dari bulu ke dalam tinta. Kemudian ia mengatur catatannya dan dengan hati-hati ia menggambar segi 4 kecil ke arah yang tepat. Lalu menggambar garis kecil dari puncak segi 4 ke arah atas. Kemudian ia mulai menggambar garis yang lain
sama panjang pada bagian bawah segi 4 tersebut. Munehisa Homa terus berlatih dengan tenang dan sabar. Walaupun cukup lama sebelum hari ini, ia telah melakukannya. Ia juga mewarnai segi 4 itu dengan tinta merah, lalu ia kembali duduk. Ia mengulangi cara tersebut pada beberapa kertas perkamen lain. Dilakukannya dengan hati-hati hingga tintanya mengering. Munehisa Homa dengan rasa kagum memandangi gambar-gambar simbolnya. Dilihatnya seraya meneliti selama 1 jam sambil meneguk secangkir teh secah. Saat ini ia telah mencapai tahap di mana ia dapat membaca rahasia di balik beberapa simbol. Ia yakin pada saatnya nanti ia akan menguasai semuanya. Semangat Munehisa Homa begitu kuat. Saat ini ia mulai memahami bahwa semua memiliki konsekuensi satu simbol dengan lainnya. Satu simbol mengindikasikan beberapa kemungkinan, sementara simbol yang lain memiliki arti yang berbeda. Munehisa Homa memisahkan dan mengisolasi satu kelompok kecil simbol dan memperhatikan apa yang terjadi ketika urutan spesifik muncul. Munehisa Homa telah menguji urutan ini dan dalam risetnya ratusan kali Munehisa Homa telah melihat terjadi pola pengulangan berkali-kali. Riset yang telah dikumpulkan Munehisa Homa meliputi arsip selama lebih dari 1.500 tahun. Tak seorang pun di masa itu mengamati suatu peristiwa yang muncul kembali dalam waktu yang sangat lama seperti itu. Dan kini ia siap. Hari ini ia siap. Esok hari ia bertekad akan pergi meninggalkan rumah menuju pasar beras untuk memenuhi panggilan hatinya yang tanpa disadarinya hal ini akan tercatat dalam lembaran sejarah pasar modal hingga saat ini. Hari ini Munehisa Homa siap. Pikirannya sangat matang. Ia juga tak sabar ingin membagikan pemikiran dan pengetahuannya kepada orang lain. Munehisa Homa tersenyum. Hari ini telah berada di penghujung. Munehisa Homa merayakan hari yang sangat istimewa ini. Ia minum secangkir Gyokuru, teh Jepang yang paling istimewa. Kesuksesan hari ini hasil dari pertaruhan hidupnya. Pertaruhan bukan hal kepastian, namun lebih karena kemungkinan-kemungkinan atau sebuah peluang. Dari penelitian Munehisa Homa yang konsisten, ia yakin bahwa dapat menghitung probabilitas dengan lebih baik bila dibandingkan dengan orang lain. Ia merasa sangat diberkahi tinggal di Osaka dan yakin diberkahi untuk mengetahui tentang beras. Munehisa Homa tahu banyak tentang beras dan ini adalah hari pertamanya. Hari kedua, pagi-pagi Munehisa Homa bangun dengan penuh semangat dan hati kemenangan. Ia bergegas menuju ke pasar, dan setiba di pasar beras, ia melihat sekelompok petani menarik kereta mereka yang penuh muatan beras menuju ke pusat kota. Di kota akan terjadi jual beli. Para pedagang akan memeriksa beras, kemudian melakukan tawar-menawar dengan para petani dan perwakilan mereka untuk menentukan harga beras hari ini, baik untuk beras dari petani lokal maupun dari pedalaman. Mereka suka berkumpul, yaitu para petani dan agen beras. Kali ini merupakan panen di awal musim dan terlihat sangat bagus hasilnya. Beras sangat baik kualitasnya, tetapi sayang, pasar jual beli terlihat begitu lesu. Para pedagang hari itu tidak memiliki keinginan untuk membeli. Mereka tidak berhasrat. Yang mereka lakukan hanya duduk, ngobrol, bergurau sambil minum teh. Mereka sengaja memperlihatkan sikap acuh. Para pedagang beras Osaka hari itu hanya duduk. Mereka tenang-tenang saja, tidak menunjukkan minat untuk membeli.
Para pedagang sudah terlatih untuk menjatuhkan mental para petani. Mereka memiliki taktik berpura-pura tidak ingin membeli. Pembeli besar menggunakan kartel informal yang mengendalikan harga beras dan mereka berharap dapat harga beras murah dengan cara menunggu. Para petani punya beras banyak, kelebihan panen di ladang mereka, dan panen besar juga akan datang dari daerah penghasil beras ke arah utara dan pedalaman. Kami tidak begitu berminat membeli beras hari ini, kata pedagang lokal. Kami tahu panen beras kali ini bagus dan para dewa tersenyum. Kamu juga sangat beruntung. Tapi maaf, gudang kami penuh dan tidak ada yang membeli beras. Jadi sekali lagi, maaf, kami tidak akan membeli beras hari ini, kata pedagang itu. Pada posisi yang berbeda di sisi lain, seorang Munehisa Huma sedang memulai strateginya. Ia melakukan bisnisnya. Dengan rasa percaya diri, Munehisa Huma mulai menyapa para petani dengan ramah, menanyakan kesehatan dan keluarga mereka. Halo Pak, bagaimana keadaan Bapak hari ini? Kemudian Homa mulai membeli beras dari mereka. Dan para pedagang lain memperhatikan Homa sepanjang hari. Mereka melihat Homa menyapa para petani dengan ramah, lalu membeli berasnya, membeli lagi, dan membeli lagi. Apa yang sedang dilakukan Munehisa Homa? Mengapa ia membeli? Tidakkah ia tahu bahwa sekarang adalah masa panen dan harga beras akan cenderung turun ketika semakin banyak beras yang masuk pasar? Munehisa Homa bodoh. Munehisa Homa tidak punya strategi dan tidak memiliki kesabaran. Memalukan sekali buat keluarganya. Ini bukan cara pedagang Osaka beras untuk berbisnis, pikir para pedagang lainnya. Inilah hari kedua Munehisa Homa. Hari ketiga. Di hari ketiga tak ada perbedaan dengan hari kedua. Sikap Homa sama. Ia hanya melakukan beli, dan beli lagi. Sementara pedagang lainnya bersikap tetap acuh. Mereka mengabaikan para petani-petani yang baru datang ke pasar dengan kereta yang membawa karung-karung berisi beras baru. Meskipun kegiatan petani tetap berlangsung, tetapi terlihat jelas pasokan beras yang tiba di pasar hari ini tidak sebanyak hari kemarin. Hari ini terlihat lebih sedikit. Dan para kartel pedagang sekarang mulai terang-terangan menghina Munehisa Homa yang dianggapnya bodoh dan sok-sokan. Karena mereka melihat kembali si Munehisa Homa yang terus-terusan membeli beras. Munehisa Homa tidak gelisah. Ia tahu apa yang tidak diketahui orang lain. Dan karena Munehisa Homa memiliki hampir semua beras di pasar, dan ini merupakan sebuah peluang emas. Munehisa Homa memiliki senjata rahasia. Senjata rahasianya adalah bahwa ia tahu mengenai pasar yang tidak disadari oleh pedagang lainnya. Dalam bahasa modern zaman sekarang, Munehisa Homa memiliki keuntungan kompetitif yang sangat besar. Di hari yang sama di tengah hari, datanglah seekor kuda yang berlari kencang. Kuda yang sangat kehausan, yang ditunggangi seorang yang terlihat sangat letih. Ia menempuh perjalanan yang sangat jauh dan telah tiba di pusat kota. Sang penunggang bergegas menemui pemimpin pedagang di Osaka sambil berjongkok di dekatnya, kemudian membisikkan sesuatu. Yah! Penunggang kuda dari utara datang membawa berita buruk kepada para pedagang. Terjadilah hujan di luar di mayoritas daerah pertanian beras, dan ini telah menggagalkan panen tahunan para petani. Tidak akan ada panen yang berlimpah tahun ini, dan harga beras akan cenderung terus naik seiring kelangkaan ketersediaan beras.
Ini saatnya, kata Munehisa Homa. Sekarang seluruh pedagang Osaka mulai dihantui kecemasan. Mereka mulai bergerak dan bergegas menemui para petani. Karena tuntutan situasi yang terjadi, mereka datang. Mereka tidak memiliki cadangan yang cukup. Mereka harus membeli dari apa yang bisa dibeli dari pasokan lokal. Tetapi apa yang terjadi? Para petani mengatakan kata, "Maaf, saya sudah tidak memiliki beras karena semua persediaan sudah dibeli oleh Munehisa Homa." "Oke," kata pedagang, "kalau begitu untuk yang besok saja. Berapa banyak beras yang akan kamu bawa ke Osaka?" Kemudian petani mengulangi kata-katanya. "Maaf, semua hasil panen tahun ini di sawah saya semuanya sudah terjual ke Munehisa Homa." Dan jawaban yang sama terus berulang dari satu petani ke petani yang lainnya. Dan hanya sedikit beras yang tersisa yang dibawa ke pasar Osaka. Munehisa Homa telah menguasai pasar beras Osaka. Inilah hari yang ketiga. Hari keempat. Inilah hari di mana para pedagang sangat frustasi. Mereka mulai menyalahkan sumber informasi mereka dan mencemooh pencari berita. Mereka beralasan dengan mencari pembenaran kalau kuda mereka terlalu lambat, penunggangnya malas, dan lain-lain. Mereka seperti mendapatkan pukulan telak setelah mencemooh sang pedagang bodoh. Penjelasan yang dibuat agar masuk akal untuk pembelaan diri adalah dengan cara mengatakan jika Munehisa Homa pasti memiliki jaringan informasi yang lebih baik. Dia pasti punya kurir merpati untuk mengetahui semuanya itu dari awal. Sekarang terpaksa para pedagang membeli beras dari Munehisa Homa dan ia pasti meminta harga yang lebih tinggi sesuai hukum pasar akan ketersediaan beras yang langka. Matahari baru terbit dan Homa sudah berada di gudangnya. Ia duduk di atas tikarnya sambil memandangi lembaran kertas bersimbol aneh kesayangannya. Para pekerjanya telah bekerja semalaman untuk menyimpan cadangan beras di gudang sewaan Munehisa Homa. Dan gudang tambahan telah dipersiapkan untuk digunakan menyimpan beras yang akan tiba dari sawah setempat. Harga sewa gudang beras di Osaka tahun ini sedang murah karena panen beras hanya terbatas untuk pasokan lokal. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya kira-kira 1 jam, para pedagang beras Osaka mulai antri di depan pintunya. Dengan perasaan yang ciut, hampir putus asa, mereka membeli beras musim terbaru yang mereka tolak 3 hari lalu. Senjata Munehisa Homa tak secepat kuda atau merpati, tetapi Munehisa Homa mampu mengabaikan isu yang bermunculan. Senjata Munehisa Homa adalah kertas perkamennya. Semua gambar-gambar yang berpola aneh yang dibuat oleh Munehisa Homa pada perkamen setiap pagi hari adalah merupakan sebuah catatan pergerakan harga beras pada beberapa hari dan minggu sebelumnya. Dan catatan itu digambar dengan cara khusus yang tidak pernah dilihat orang sebelumnya. Saat ini sudah ratusan tahun. Homa telah menemukan grafik pasar modern dengan pola-pola indah yang abadi sampai saat ini dan dikenal dengan istilah candlestick atau batangan lilin. Dari pola batangan lilin, Munehisa Homa bisa mengantisipasi arah beras di masa depan berdasarkan harga beras yang telah terjadi sebelumnya. Pengetahuan ini adalah senjata Munehisa Homa yang sangat berharga. Hari ini, di hari keempat, Munehisa Homa telah mengalahkan kartel pedagang beras dan selamanya akan menjadi supremasi pedagang beras Osaka. Munehisa Homa menjadi raja pedagang beras hanya dalam waktu 4 hari. Ini merupakan hasil usahanya yang tergambar pada kertas perkamennya yang berupa grafik batang lilin. Risetnya memberikan gambaran candlestick yang tidak dapat diremehkan.
yang dapat merefleksikan semua yang diketahui tentang harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan harga penutupan. Munehisa Homma memberi nama setiap pola di mana semuanya memiliki arti spesifik bagi Munehisa Homma yang saat ini kita kenal dengan istilah long days, short days, white morobosu, black morobosu, spinning tops, dark cloud cover, evening star, doji, three black crowns, dragonfly doji, hanging man, dan lain-lain. Kesuksesan Munehisa Homma setelah itu mengisi hari-hari selanjutnya baginya. Setelah berhasil mendominasi pasar besar Osaka, Munehisa Homma menjadi penggambar grafik pertama yang berhasil menaklukkan pasar perdagangan, di mana ia dilaporkan telah membuat 100 kemenangan secara berturut-turut. Munehisa Homma menjadi terkenal di seluruh penjuru Jepang, sehingga ia dijuluki menjadi dewa pasar. Di kemudian hari, Munehisa Homma menerbitkan beberapa bukunya dan ia meningkatkan reputasinya dengan membuat aturan-aturan yang dikenal sebagai hukum Sakata. Hukum Sakata adalah dasar pembuatan grafik batang lilin modern. Guys, ratusan tahun telah berlalu hari ini. Kita sebagai trader forex masih menggunakan metode-metode analisa Munehisa Homma, bahkan oleh pelaku analisa di seluruh dunia. Candlestick merupakan metode yang teruji melewati waktu tanpa batas kadaluarsa. Ini merupakan metode tertua dan terbukti dapat digunakan sebagai salah satu senjata teknik analisa di trading forex. Seperti Munehisa Homma, pedagang terbaik saat ini membutuhkan senjata. Mereka wajib mengetahui dan menguasai sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain. Munehisa Homma telah membuat penemuan besar dengan mengamati pasar dan pola musiman selama bertahun-tahun bahkan dekade. Penelitiannya sangat teliti dan ia mengamati 1500 tahun sejarah perkembangan beras. Senjata membawa kesuksesan besar, kemasyhuran, keberuntungan, dan kehormatan yang dikenang bangsanya. Munehisa Homma meninggal di tahun 1803. Guys, akankah Anda mengikuti sang legenda?